Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada kesempatan hari ini, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berbakti kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nantinya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kehidupan kita, bahkan meneguhkan kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk kembali dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami untuk nantinya kami boleh lakukan. Engkau berkati, Kau sertai di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati yang boleh mengasihi-Mu untuk kami senantiasa mau turut di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita hari ini yang boleh sama-sama kita pelajari adalah tentang memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukanlah suatu hal yang dianggap rendah atau disepelekan, karena memang ini adalah suatu hal yang boleh diidam-idamkan, yang boleh diinginkan dan dirindukan oleh setiap kehidupan manusia pada saat ini. Persoalannya adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal tersebut. Kalau kita tahu sendiri bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang terbatas. Kehidupan manusia bersifat sementara dan tidak tahu kapan berakhirnya kehidupan ini. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa keselamatan atau hidup yang kekal harusnya juga boleh menjadi bagian bagi setiap saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk setiap kita, dimulai di ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam satu bagian perikop ini kita akan belajar bahwa di mana ada seorang, tidak disebutkan di sini seseorangnya siapa, namun di dalam perjalanan Yesus, ketika dalam pelayanan Yesus ada seorang yang berlari-lari mendatangi Yesus, bahkan sampai bertelut dan berkata dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita tahu sendiri bahwa di dalam sampai pada pasal ini Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal yang dilihat oleh banyak orang. Tuhan Yesus sudah banyak mengajar, Tuhan Yesus melakukan mujizatnya di dalam perjalanannya.
Nah, di dalam perjalanannya ada seorang yang berlari-lari kepada Yesus dan menanyakan hal itu. Kalau kita lihat, memang di sini sudah ada salah satu orang yang menanyakan hal yang penting dalam kita menjalani hidup ini. Oke, memang kalau hari ini kita dalam keadaan baik-baik, tapi jangan lupakan bahwa masih akan ada kehidupan setelah ini. Kita tidak tahu, tapi di sini kita menemukan jawabannya. Mungkin kita juga pernah mendengar seorang yang bertanya kepada kita, atau jangan-jangan kita sendiri yang dulu pernah bertanya akan hal ini. Bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal? Karena kita tahu sendiri, saya ingatkan kembali lagi bahwa hidup ini adalah sementara dan kehidupan ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, pertanyaan ini muncul terhadap seseorang ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Seseorang ini menganggap Yesus sebagai guru yang baik. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus dianggap seseorang ini sebagai guru yang baik. Tetapi Yesus berkata di dalam bagian ayat ini, malah dikatakan, engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jadi dalam konteks ini Yesus benar mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh seseorang ini. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Tetapi coba perhatikan di ayat yang ke-20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Yesus mengatakan tentu engkau mengetahui, bahkan dikatakan lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ternyata tidak hanya mengetahui, tetapi juga seseorang ini menurutinya atau melakukannya. Sampai di titik ini, sampai di bagian ayat ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena seseorang ini sudah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi di bagian ayat yang lain, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kalau kita lihat, seharusnya sampai di titik ini, Yesus harusnya memuji seseorang ini. Karena apa? Karena memang seseorang ini sudah melakukannya. Tetapi yang saya lihat, malahan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus tidak memuji apa yang sudah dilakukannya. Yesus juga tidak mempersalahkan apa yang sudah dilakukannya. Tetapi Yesus memandang dan menaruh kasih kepadanya. Mengapa Yesus menaruh kasih kepada orang ini? Karena Yesus berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Di balik banyak hal yang sudah dilakukan oleh seseorang ini, ada satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Memang seseorang ini sudah melakukan banyak hal.
Dia datang kepada Yesus dengan keadaan sudah melakukan bagian-bagian yang menurut dia itu sudah cukup untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita datang kepada Tuhan dengan keadaan seakan-akan, ini aku Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kasarannya, sudahkah ini cukup? Di bagian ini, memang sudah melakukan untuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, bahkan tidak mengurangi hak orang, bahkan juga hormat kepada orang tua. Tetapi itu tidak cukup. Satu kekuranganmu. Apa yang menjadi kekurangannya? Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu sendiri bahwa di persoalan ini yang menjadi pokoknya adalah satu pertanyaan, yaitu apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baik. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang juga dipertanyakan oleh banyak orang. Namun bagaimana setelah pertanyaan ini dikeluarkan, lalu mendapatkan jawabannya, apa yang menjadi sikap saya, apa yang menjadi sikap Bapak Ibu? Kalau kita lihat sikap daripada seseorang ini setelah mengetahui jawaban daripada pertanyaan tadi, maka kita ketahui sendiri di ayat yang ke-22 dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tadi dikatakan bahwa guru yang baik, seseorang ini menganggap bahwa Yesus ini adalah guru yang baik. Tetapi faktanya, ketika diperhadapkan dengan seperti ini, guru yang baik itu tidaklah menjadi bagiannya. Karena kenapa? Dia memilih untuk pergi, tetapi tidak menjual hartanya, malahan meninggalkan Yesus. Dia sudah tahu dari jawaban pertanyaannya. Dia sudah tahu persis bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kenyataannya, sekalipun mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat hal ini, ternyata orang menjadi kecewa itu dikarenakan melihat harapan yang tidak sesuai, melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Dia berharap bahwa dengan dia melakukan apa yang sudah diketahuinya untuk melakukan segala perintah Allah itu sudah cukup. Lalu mendapatkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi faktanya Tuhan malah menjawab, jualah hartamu. Bagi ke orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang menjadi kecewa karena melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Seseorang ini yang ditulis dalam Alkitab menjadi kecewa karena memang banyak hartanya. Semangat daripada orang ini adalah semangat hanya untuk menerima. Semangat hanya untuk menerima.
Tetapi perhatikan, ketika dia disuruh untuk jual hartanya, ini berbicara tentang apa? Ayo, kalau kamu ikut aku, kamu juga jangan sampai hatimu di harta ini. Jangan sampai hatimu terikat di harta ini. Nah, Tuhan itu melihat setiap kehidupan kita di kedalaman kita masing-masing. Ada hal yang mungkin hari ini kita anggap itu sesuatu yang berharga. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita diperhadapkan untuk memilih mengikut Tuhan atau memilih apa yang kita anggap berharga ini. Seseorang yang merasa dirinya sudah melakukan banyak hal, sudah katakanlah hebat. Terus kemudian karena sudah merasa sudah hebat, ingin sesuatu hal yang diterimanya itu lebih. Tetapi ketika diperhadapkan suatu tantangan bahwa di dalam ayat ini jualah hartamu bagi ke orang miskin, kemudian datang ke aku dan ikutlah aku. Tetapi seseorang ini tidak mengindahkan perkataan ini. Semangat kita mengikut Tuhan tidaklah hanya untuk menerima sesuatu saja. Tetapi juga Tuhan menginginkan untuk apa yang dalam kehidupan kita ini kita beri untuk Tuhan. Tuhan juga ingin bahwa kita sepenuhnya mengikut Tuhan. Tetapi faktanya bahwa ketika dia melihat bahwa hartanya itu sesuatu yang berharga, hartanya ini sesuatu yang dalam jumlah banyak, di saat itu dia mulai goyah dengan perintah daripada Tuhan. Dia memilih pergi dan dalam keadaan kecewa. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pernahkah kita juga kecewa dengan Tuhan? Tuhan, aku sudah melakukan ini, apa yang Engkau akan beri kepadaku? Tapi tanpa disadari, Tuhan masih melihat satu hal yang belum kita lakukan. Tuhan masih melihat satu bagian yang belum kita lakukan. Dan itu menjadi koreksi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa menuntut Tuhan, Tuhan, Engkau harus berikan ini, Engkau harus berikan itu. Tetapi tanpa disadari kita belum melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan kita. Di dalam bagian ini, dia kecewa karena melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita melihat suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh sebab itu, di dalam kekecewaan ini, dia menjadi pergi dan tidak mengikut Tuhan. Perhatikan, Tuhan mengajak untuk setiap kita, ketika kita mau mengikut Tuhan, jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi setiap kita. Tetapi terlebih dahulu pastikan setelah kita melakukan apa yang sudah menjadi bagian kita. Ingat, di sini dikatakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Banyak orang yang sudah datang kepada Tuhan Yesus, tapi melihat apa yang menjadi sesuatu hal yang harus dilakukannya, tetapi dia menjadi kecewa. Tetapi bagi mereka yang mau mempercayainya bahwa ketika dia melakukan yang menjadi perintahnya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi setiap saya dan saudara, maka di situ dia akan tetap datang kepadanya, bahkan sampai mengikuti dia. Sampai mengikuti dia. Karena kalau kita melihat di dalam bagian ini, seseorang ini sudah
hilang apa yang menjadi pengharapannya. Sehingga di bagian berikutnya kalau kita bisa melihat murid-muridnya Tuhan Yesus pun melihat hal itu juga merasa di sini dikatakan tercengang di ayat yang ke-24. Murid-muridnya tercengang. Karena kenapa? Karena melihat orang kaya aja sukar untuk masuk kerajaan surga. Sebetulnya yang menjadi sukar adalah apa? Adalah sesuatu yang masih menjadi berharga. Memang tadi dikatakan guru yang baik. Ya kalau memang seharusnya dia percaya guru yang baik, maka juga mau percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tapi faktanya pujian itu hanyalah pujian semata. Karena kenapa? Dia tetap tidak mentaati apa yang sedang Tuhan perintahkan. Jangan-jangan kita menjadi salah satu orang yang seperti ini. Kita memuji Tuhan, Engkau guru yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang baik. Tetapi pada satu titik Tuhan menegur setiap kita, memang engkau sudah melakukan banyak hal. Ada satu hal kekuranganmu, coba lakukanlah. Apa jawab kita Bapak Ibu Saudara? Apakah pujian yang sudah kita agungkan kepada Tuhan juga menjadi praktek hidup kita? Atau hanya sekedar sebatas keluar dari mulut saja. Tetapi ketika Tuhan perintahkan sesuatu, kita tidak mengindahkannya, kita tidak melakukannya. Maka yang menjadi bagian kita adalah ketika kita mau memperoleh hidup yang kekal, kita mempertanyakan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ingat baik-baik, dengar baik-baik. Yang menjadi bagian kita adalah mau mempercayainya. Kalau kita tidak mau mempercayainya, Tuhan mau katakan seperti apapun, kita tidak mau melakukannya. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya, tetapi ketika kita mau mempercayainya, di situ kita mau datang kepada Tuhan, lalu mengikut Tuhan kita. Karena di dalam bagian ini murid-murid pun juga sudah melakukannya. Kita lihat di ayat yang ke-28 tentang upah mengikut Yesus. Kalau tadi dia kecewa karena dia lebih sayang hartanya, dia kecewa karena Tuhan menyuruh hal tersebut, tetapi faktanya, tetapi di dalam pandangan Yesus, di dalam pandangan Yesus ketika kita mentaati itu, tidaklah suatu hal yang mengecewakan. Kalau kita mengikuti cara pandang kita di dalam mengerti bagian ini, wah jual harta, kita tidak tahu, maka kita tidak akan melakukannya. Ya mungkin pada saat ini Tuhan gak menyuruh itu, tapi prinsipnya jangan sampai ketika kita mengikut Tuhan ada hal-hal yang lebih kita sayangi. Karena kalau kita lihat bahwa murid-muridnya pun juga sudah melakukan itu. Berkatalah Petrus di ayat yang ke-28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Perhatikan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Segala sesuatu dan mengikut engkau. Artinya apa? Murid-murid pun sebelum mengikut Tuhan, mereka juga punya sesuatu hal yang berharga. Tetapi di sini kita patut melihat murid-murid Tuhan, dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan. Artinya apa? Kita mau hanya berfokus kepada Tuhan. Jangan disalah mengerti. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan kita kaya, tetapi lihat, Tuhan menginginkan apa yang ada dalam hidup kita, itu kita pakai untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita pakai untuk diri kita sendiri,
melainkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan apa? Satu, rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Wow. Tapi perhatikan, karena Injil, karena aku dan karena Injil. Jangan sampai kita meninggalkan semua itu karena keegoisan kita, karena kecerobohan kita. Tapi perhatikan, dengar baik-baik, karena Yesus, karena Injil. Orang yang meninggalkan ini karena Injil dan karena Yesus, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Wow, kalau seseorang yang datang kepada Yesus ini mengetahui bahwa ketika dia mengikut Tuhan dengan mentaati apa yang dia perintahkan, sebenarnya dia seharusnya tidaklah menjadi kecewa. Karena mengapa? Karena ada janji Tuhan yang menyertai perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka segala sesuatu yang Tuhan boleh perintahkan dalam kehidupan kita tidaklah menjadi suatu hal yang mengecewakan kehidupan kita. Mengapa itu bisa menjadi kecewa? Karena kita tidak melihat apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita memang sudah datang kepada Tuhan dengan segala keadaan yang sudah kita lakukan yang seakan-akan itu untuk Tuhan. Memang seseorang ini sudah datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau untuk dia kerjakan yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya, malah dia tidak mau dan menjadi kecewa. Jangan sampai kita menjadi kecewa oleh karena kita memiliki pikiran yang negatif terhadap Tuhan kita. Ketika kita memiliki pikiran negatif kepada Tuhan kita, maka yang menjadi keadaannya adalah kekecewaan. Tetapi kalau kita melihat bahwa maksud Tuhan itu baik dalam setiap aspek kehidupan kita, maka yang ada adalah praktek hidup yang sesuai dengan Tuhan, yang sesuai dengan Tuhan mau. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang masih menjadi hal yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Entah itu talentamu, entah itu karunia yang Tuhan sudah percayakan, entah itu hartamu, entah itu segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini. Mari kita koreksi kehidupan kita dan kita mau untuk benar-benar mengikut Tuhan di dalam setiap apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau hidupmu dipakai untuk Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mau kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami rindu untuk mengikut Engkau sepenuhnya. Ketika kami mempertanyakan bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal, dan di situ kami tahu bahwa hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami miliki ini
tidaklah menjadi hal yang dibawa di dalam kematian nanti. Sejujurnya apa yang kami miliki ini adalah berasal daripada Engkau. Biarlah ini juga kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni setiap kehidupan kami yang mungkin hari ini kami masih setengah-setengah ketika kami mengikut Engkau. Kami masih semangatnya itu hanya untuk menerima, bukan untuk memberi dari hal yang kami miliki. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Engkau telah menegur kami untuk kami boleh sepenuhnya melakukan apa yang menjadi perintah-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Bapak Ibu Gembala di dalam setiap pelayanannya yang ada di tempat ini, bahkan juga pekerja-pekerja lainnya, para full timer, pelayan-pelayan yang terlibat di dalam mengambil bagian di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat yang daripada Engkau singkapkan pengertian demi pengertian untuk kami boleh sama-sama mengikut Engkau dengan totalitas. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah doa malam kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Engkau melingkupi, melindungi, menyertai kami senantiasa mulai hari ini, sekarang hingga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima hal firman yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.